Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah agenda yang mulia insyaallah, dan di masjid yang sangat mulia. Semoga pertemuan kita ini bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Tos terima rapot Pak. Atas alhamdulillah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak-bapak saya tanya sehat, alhamdulillah sehat. Ada yang sakit Pak? Tahayanya Pak. Sehat, alhamdulillah sadayana. Alhamdulillah semua sehat. Tos sarapan Pak? Atas ngopi gitu. Atas alhamdulillah. Berarti ada yang dimakan tadi pagi ya Pak ya? Jelas alhamdulillah. Atau ada yang puasa? Ada yang puasa Pak? Berarti masih ada makanan di rumah ya Pak ya? Alhamdulillah. Kesini aman gak tadi Pak? Aman Pak? Ayanu cilaka qadarullah tak ayahnya Pak? Alhamdulillah amannya. Banjir tuh Pak? Tuh banjir, berarti aman alhamdulillahnya. Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang ketika pagi memulai hidupnya dalam keadaan aman, keadaannya aman, tidak dalam keadaan perang, tidak ada bencana, aman Pak. Kemudian Nabi mengatakan mu'afan fi jasadihi, dan hidup atau mulai paginya dengan keadaan jasad yang sehat. Sehat apa? Alhamdulillah. Kemudian Nabi melanjutkan wa indahu qutu yaumihi, dan ketika pagi itu dia punya stok makanan untuk dimakan hari itu. Jadi yang pertama dia diberikan nikmat aman, kemudian dia diberikan nikmat sehat fisik, kemudian diberikan kecukupan untuk bisa makan di hari itu. Nabi mengatakan makannya cuma di hari itu Pak, belum tentu besok ada lagi. Ini bapak-bapak insya Allah sudah ada ya buat sebulan ke depan. Kulkasnya tos penuh. Ini Nabi hanya mengatakan punya makanan di hari itu saja. Maka Nabi SAW mengatakan faka'annama hizat lahud dunya. Orang yang sudah mendapatkan 3 tadi Pak, seakan-akan dia menguasai dunia seisinya. Jadi kunci kenikmatan jasmani, kenikmatan yang untuk bisa menopang kehidupan ini bukan rohani Pak, bukan seperti iman, bukan.
Tapi ini yang bisa menopang kehidupan. Kenikmatan dunia, kuncinya cuma 3, Pak. Sehat, aman, dan punya makanan. Itu 3-nya. Kalau orang sudah punya 3 ini, apa kata Nabi? Seakan-akan dia punya dunia dan seisinya. Berarti dia orang paling bahagia, dia orang paling mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 kunci kenikmatan. Maka kalau setiap hari kita merasakan ini, Pak, wah, kita orang terkaya sedunia, Pak. Itu bukan kata saya, kata Nabi SAW. Kita orang yang bisa menguasai dunia. Karena kita punya 3 ini. Bangun tidur, alhamdulillah sehat. Bangun tidur, alhamdulillah aman. Bangun tidur, alhamdulillah ada makanan, Pak. Ada makanan, ada minuman yang dikonsumsi hari itu. Maka seakan-akan dia bisa menguasai dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Coba kita tidak bisa membayangkan, Pak, kalau kita bangun tidur dalam keadaan sakit. Tapi aman, terbanjir, alhamdulillah, aman. Tapi makanan banyak. Bangun tidur tiba-tiba makanan sudah terhidang banyak sekali. Tapi kita sakit, nikmat tidak, Pak? Nikmat tidak? Tidak. Kita sehat, makanan banyak, tapi istri orang Palestina, nikmat ya, Pak? Ente perang di situ. Kita punya makanan banyak, kita sehat, tapi bangun-bangun rumah kita tenggelam dengan bencana banjir misalnya, nikmat ya, Pak? Ente. Makanya ini 3 kunci kenikmatan yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kenikmatan dunia 3 ini kalau sudah dimiliki, Pak, orang paling kaya. Tapi kadang seorang muslim tidak menyadari. Makanan ada, sehat iya, aman iya, tapi pagi-pagi bilang, hidup gini-gini aja, nggak punya apa-apa. Kadang seperti itu. Tidak menyadari bahwasanya Allah berikan 3 kenikmatan ini secara sempurna. Bapak sehat, Bapak punya rasa aman, makanan ada, tapi nggak pernah bersyukur. Padahal ini nikmat yang sangat sempurna. Ini 3 kunci kenikmatan. Kalau orang sudah paham ini, Pak, setiap pagi ketika bangun tidur mendapatkan 3 nikmat ini, dia akan mengatakan alhamdulillah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah, saya tadi tanya, bapak-bapaknya punya semuanya. Jadi alhamdulillah, bapak orang-orang kaya, seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Semuanya yang mendapatkan nikmat ini, dia orang yang bisa menguasai dunia dan seisinya. Namun jangan sampai kita terlena, Pak, dengan kenikmatan yang Allah berikan. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan membuat kita lalai dari akhirat Allah. Sebaliknya, jangan sampai ujian yang Allah berikan kepada kita membuat lalai dari akhirat. Ini sudah dikasih, maaf, kemiskinan, sudah dikasih sakit, tapi tara sholat. Udah dikasih ujian, tapi malah tidak mendekatkan kepada Allah. Sama, ada orang dikasih nikmat, dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, dikasih keamanan, tapi dia tidak gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Wah, ini sudah terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan. Jangan sampai seperti itu. Ada sebuah hadis Nabi SAW menceritakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Kelak, Pak, didatangkan seseorang yang paling diberikan kenikmatan. Ketika di dunia, orang pang mengharna, orang pang nikmat. Kalau orang lihat, Masya Allah, hidupnya enak banget itu Bapak. Masya Allah, istrinya banyak, cantik-cantik. Masya Allah, mobilnya banyak. Pokoknya ini orang ketika di dunia paling mendapatkan kenikmatan. Seperti nggak pernah dikasih ujian oleh Allah. Tapi dia ditakdirkan menjadi penghuni neraka. Nah, ketika orang ini kelak didatangkan oleh Allah, orang yang paling
nikmat di dunia, tapi penghuni neraka. Karena dengan nikmatnya itu tidak untuk mendekatkan kepada Allah. Diberikan kekayaan, diberikan rizki oleh Allah bukan untuk mendekatkan sama Allah, tapi menjauh dari Allah. Akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Nah, orang ini Pak dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali celupan ke neraka. Fayasbaghu finnari sabghatan. Orang ini dicelupin ke neraka sekali celupan. Celup. Habis dicelup diangkat. Kemudian setelah diangkat ditanya sama Allah, "Ya ibni Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattun? Hal marra bika na'imun qattun?" Tadi orang paling bahagia ya Pak, orang paling benghar, orang paling senang, orang paling nikmat. Dicelupin masuk ke neraka satu kali celupan. Enggak selama-lamanya Pak, sekali celupan. Celup. Nah, diangkat, ditanya sama Allah, "Wahai anak Adam, ketika di dunia kamu merasakan kenikmatan enggak?" Ditanya sama Allah begitu. Ketika di dunia nikmat tuh, kamu kan punya rumah banyak, kamu kan punya mobil banyak, kenikmatan itu kerasa tidak? Maka orang ini menjawab, fayaqulu la wallahi. Dia mengatakan, demi Allah, aku nggak pernah merasakan kenikmatan sekalipun. Paham Pak maksudnya Pak? Dia orang paling nikmat di dunia, istilahnya paling bahagia. Ya kalau Bapak lihatlah itu ke artis-artis kayaknya bahagia terus, orang diberikan nikmat terus. Tapi dia menjadi penghuni neraka. Ketika dicelupkan dengan siksanya neraka sekali celupan bisa melupakan semua kenikmatan yang Allah berikan. Makanya Pak, jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia sampai menjauhkan kita dari akhirat. Seperti orang ini. Kemudian didatangkan satu orang lagi. Orang yang paling sengsara, sesengsara-saranya di dunia. Ada orang paling miskin, semiskin-miskinnya di dunia. Pokoknya orang paling sengsara lah. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia dengan kesengsaraannya ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Kan di dunia diuji dengan kemiskinan, dengan sakit. Tapi dengan ujian ini bukan malah jauh dari Allah, malah mendekatkan sama Allah. Bukan mengatakan, ya Allah gak adil banget sih, saya miskin terus, Allah ini gak adil. Ente lain gitu. Tapi dengan kemiskinannya ini malah mengantarkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang ini didatangkan, orang paling sengsara di dunia, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sama, kalau yang tadi dicelupin ke neraka, kalau yang ini dicelupin ke surga, satu kali celupan, cep. Sedetik mungkin Pak, nggak sampai 1 menit, sekali celupan. Orang yang paling sengsara di dunia kemudian dicelupkan oleh Allah di surga dengan satu kali celupan. Kemudian sama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qattun? Hal marra bika min syiddati qattun? Wahai anak Adam, apakah dulu ketika di dunia engkau pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun? Maka orang ini menjawab, la wallahi ma ra'aitu bu'san wala marra bi min syiddati qattun. Demi Allah, ketika dulu aku di dunia enggak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Bayangin Pak, nikmatnya surga satu kali celupan bisa menghilangkan, melupakan kesengsaraan berpuluh-puluh tahun di dunia. Bisa dipahami Pak? Itu sama-sama diuji loh Pak. Dua orang ini sama-sama diuji. Yang satu diuji dengan kenikmatan, yang satu diuji dengan kesengsaraan, kesedihan, kemiskinan, apapun itu. Tapi yang satu diuji dengan kenikmatan,
wah saya punya harta, wah saya punya, bisa beli dunia. Dengan kenikmatan itu menjauhkan dari Allah. Akhirnya masuk neraka. Kemudian yang satu diuji dengan kenikmatan. Alhamdulillah hari ini dapat beras. Alhamdulillah. Itu ujian Pak. Nah beras itu digunain buat apa? Apakah mengantarkan kepada Allah, kedekatan kepada Allah, atau justru sebaliknya? Makanya kita harus pintar-pintar menyikapi kenikmatan yang Allah berikan. Semua baik dan buruk yang kita alami di dunia itu ujian dari Allah. Semuanya ujian. Allah ingin tahu hamba ini gimana sih? Ingat aku atau enggak? Ketika dikasih kenikmatan, ingat sama Allah atau enggak? Nanti dibagi nih, apa yang diucapkan pertama kali? Kalau dia mengatakan Alhamdulillah, maka orang ini ingat kepada Allah. Tapi kalau ketika diberikan nikmat, dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, tidak bersyukur, berarti dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ujiannya di situ. Ujiannya di situ. Kita semua sama-sama hidup di dunia ini dengan aturan yang sama. Aturan kita sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Cuman yang membedakan adalah gimana cara menyikapinya. Maka dari itu, untuk kita bisa menyikapi dengan baik, kita butuh ilmu. Makanya pentingnya kita menuntut ilmu. Bahkan sebagian salafun salih mengatakan kita lebih butuh kepada ilmu sebagaimana kita lebih butuh daripada makan dan minum. Kalau makan minum, makan sehari 3 kali, berarti menuntut ilmu lebih dari itu. Karena ilmu lebih penting daripada makan dan minum. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita Pak. Kemarin sudah kita bahas ya tentang muqaddimah yang pertama. Halaman berapa kemarin terakhir? Masih pola hidup ya kemarin ya? 4 perkara yang wajib dipelajari. Masih itu ya? Nah kemarin sudah kita jelaskan Pak, mungkin yang sudah hadir atau sekarang baru hadir, saya sedikit ulang ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang 4 hal yang harus, berarti wajib dimiliki atau dilakukan oleh setiap muslim, atau sering disebut dengan pola hidup. Bapak lamun punya penyakit gula, kolesterol gitu, pola hidupnya terus diatur ku dokter. Pak, jangan banyak minum ini. Banyak pantangan, Pak. Sama, ketika kita hidup di dunia, kita punya pola hidup yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang setiap muslim wajib menjalankan, memiliki 4 pola hidup ini. Kemarin sudah kita jelaskan, yang pertama adalah ilmu. Kita harus ilmu. Kemudian pola hidup yang kedua amal. Ini ujian Pak. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memiliki ilmu, setiap kita dapat ilmu, maka ujiannya yang kedua adalah wajib untuk diamalkan. Kita tahu, oh sholat itu ternyata di dalam syariat ini diwajibkan. Berapa kali sehari? Oh 5 kali. Kalau seorang muslim sudah tahu itu, berarti tahu ilmunya tuh Pak? Sudah tahu ilmunya kan? Sudah tahu ilmunya. Ketika ditanya, Pak sehari wajib sholat berapa kali? Bapak menjawab 5 kali. Apa aja itu Pak? Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Wah 100 Bapak. Berarti kalau sudah bisa menjawab seperti itu, dia punya ilmu tidak Pak? Punya ilmu. Nah ujian yang kedua
amal. Sekarang ditanya, nah bapak tos apal 5 kali tapi tara ketinggali di masjid. Oh, ini kan sholatnya di sawah. di sawah kene Pak Ustadz. Lamun zuhur, oh di zuhur di sawah, sawios, sholat di sawah. Asar tara ketinggali Pak. Oh asar di jalan kene, oh sawios di jalan. Tong sholat di jalan Pak, ketabrak kalau sholat di jalan. Oh di jalan. Amun maghrib ketinggali Pak di masjid. Oh maghrib mah sibuk kene, mam, jeng keluarga. Oh sawios. Lamun isya ketinggali Pak. Ah isya mah tos sare. Terus iraha salat ke masjid nah. Subuh, wah subuh sare keneh Pak Ustaz. Aduh. Terus kapan? Kan sudah tahu ilmunya. Makanya ujian yang kedua setelah kita punya ilmu, diamalkan. Jangan sampai sia-sia Pak. Kita tahu ilmunya, kita tahu siapa Allah, kita tahu siapa Nabi kita Muhammad, kita tahu sholat 5 waktu wajib. Kalau cuman sekedar tahu, tidak diamalkan, tak aya pahala di sisi Allah. Buat apa? Sekedar pengetahuan kalau tidak diamalkan. Yang mendekatkan kita dengan Allah, yang menentukan dekatnya kita dengan Allah, itu lain ilmu Pak. Sekarang banyak Pak, ustadz, kiai, jago ngomong, tapi amalnya tara. Ngomong, kudu kieu sholat berjamaah, ditinggali tak aya di masjid. Ngomong doang. Semua orang saya yakin bisa. Tapi amal Pak. Yang menentukan kita dekat dengan Allah itu amal. Lain ilmu. Lain ilmu. Amal. Tapi kita tidak bisa beramal kalau tidak punya ilmu. Makanya setelah kita berilmu, ujian terberat kita itu amal Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat As-Saba. Allah mengatakan, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Kata Allah, manusia, anakmu, keturunanmu dan hartamu itu tidak bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Tidak bisa mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak, harta itu tidak bisa menjadi derajat kita dekat dengan Allah, enggak bisa. Lalu Allah mengatakan, illa man amana wa amila salihah. Yang bisa mendekatkan kamu dengan Allah, amana, beriman. Beriman ini ditafsirkan adalah berilmu. Yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah itu ilmu, wa amila salihah, dan amal. Jadi kalau ilmu saja belum bisa mendekatkan kita dengan Allah. Wah anjengan Masya Allah ilmuna, lamun ceramah, ibu-ibu cerik gitu. Lamun ceramah ibu-ibu sampai cerik, sampai nangis. Masya Allah anjengan itu bagus banget. Tapi ditinggali tara pernah sholat, tara pernah puasa, kumaha sih anjengan. Berarti itu bukan orang berilmu. Karena orang yang berilmu, benar-benar berilmu, dia mengamalkan ilmunya. Karena dengan amal lah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu beramal. Perlu beramal. Ini yang kedua. Pak, kita hidup itu sekali atau 2 kali sih Pak? Hidup itu sekali atau 2 kali? Sekali. Lamun tos maut tiasa tak beramal. Kita nih Pak sudah meninggal, kemudian dikubur, bisa nggak beramal? Bisa Pak sholat keneh? Wah, sieun atuh nolain. Eta bapak tadi dikubur nah sholat keneh. Sieun kabur eta satu masjid Pak. Setiasa. Orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa beramal. Maka kesempatan beramal itu hanya sekali. Di dalam kehidupan kita. Jadi hidup ini sekali atau 2 kali Pak? Sekali atau 2 kali Pak?
Hidup sekali atau dua kali? Sekali atau dua kali? Kalau saya bilang dua kali, aneh nggak Pak? Insya Allah Bapaknya pinter. Kita hidup dua kali, kita mati dua kali. Siapa yang mengatakan? Sanes Abdi. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'min, ketika menceritakan penghuni kubur, mereka mengatakan qalu rabbana, ya Allah, amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Allah, Engkaulah yang sudah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Jadi mati itu berapa kali Pak? Dua kali. Sebelum kita ada di muka bumi ini, kita sudah mati Pak. Ketika masih menjadi air mani. Itu mati, belum ada ruh. Nah itu kematian kita pertama. Setelah kita mati yang pertama, kita dihidupkan oleh Allah kehidupan yang pertama. Ketika sudah masuk 4 bulan, ditiupkan ruh, bayi itu ditiupkan ruh sama Allah. Nah itulah kehidupan yang pertama. Akhirnya 9 bulan brojol gitu, keluar dari ibu, rahim ibu. Nah itulah kehidupan Pak. Nah itu kehidupan yang pertama. Setelah mengarungi berpuluh-puluh tahun di dalam kehidupan dunia, tibalah ajalnya, yaitu mati yang keberapa Pak? Yang kedua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang Bapak Fulan. Nah itu mati yang kedua. Mati yang kedua. Setelah kematian yang kedua, akan ada kehidupan yang kedua. Dan kehidupan yang kedua ini akan selama-lamanya, abadi. Yaitu setelah hari kiamat. Kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan bangkit. Semua akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalani kehidupan yang kedua. Sudah paham Pak? Jadi fase kita Pak, kita tuh dulu mati, hidup, nanti akan mati, dan nanti akan hidup. Nah, perbedaan kehidupan yang pertama dengan kehidupan yang kedua, kehidupan yang pertama Pak, yaitu sekarang ini, yang membedakan dengan kehidupan yang nanti, kehidupan yang sekarang itu cuman bisa untuk beramal. Jadi ketika kita hidup sekarang Pak, fokus kita amal soleh, amal soleh, amal soleh. Bukan menunggu balasan. Kenapa? Karena balasan itu kita akan tunai, kita akan ambil, kita akan petik ketika di kehidupan yang kedua. Dan kehidupan yang kedua ini gak bisa lagi beramal Pak. Jadi kita tinggal menunggu hasil. Itu kehidupan yang kedua. Tapi kehidupan yang pertama kita harus capek-capek beramal. Tong fokus hasil. Sudah sholat 5 waktu Ustadz, saya sudah serajin sholat, nah hidup teh kayak kia-kia keneh gitu. Harta segini-gini aja. Mohon maaf, saya tuh udah rajin ibadah, rajin sedekah, kok miskin terus sih Pak Ustadz? Berarti dia fokusnya ke balasan, bukan ke amal. Pak Ustadz, saya tuh sudah jadi orang bager lah istilahnya. Nggak aneh-aneh, tapi hidup nah kia susah terus. Pak, kehidupan kita saat ini bukan untuk menghasilkan, tapi untuk menjalani amal soleh. Jadi tong ngarep dibalas sama Allah saat ini langsung. Kan Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang akan mati. Nah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti kamu itu akan dibalas dengan sempurna oleh Allah kapan? Kalau sudah hidup yang
kedua. Karena hidup yang kedua nggak bisa beramal, Pak. Kita hanya menunggu hasil. Kita hanya menunggu hasil. Bapak sekarang nabung di bank. Misalnya nabung di bank 1 juta. Diantep gitu. Sampai 10 tahun, sampai 50 tahun. Terus 50 tahun Bapak ke bank deui, ngambil uang itu. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Sudah tua banget, nggak bisa bekerja. Akhirnya Bapak ambil uang itu. Seneng tuh Pak, ayah duit segitu. Seneng tuh Pak. Atau dana pensiun lah misalnya. Seneng tuh Pak. Seneng. Nggak bekerja tapi dapat uang. Sama Pak. Tapi dulu capek nggak Pak nyari uangnya? Capek. Sama kita hidup di dunia ini beramal. Capek Pak. Jangan mikirin hasil. Karena hasilnya sedang ditabung di akhirat. Bisa jadi hasilnya adalah surga. Kita akan menikmati surga itu. Amin ya robbal alamin. Nah itulah Pak. Makanya kita wajib harus beramal. Jangan malas. Jangan banyak alasan. Karena kalau kita nanti sudah meninggal, nggak ada alasan lagi Pak. Nah ketika ditanya sama Allah, dulu ketika di dunia bisa sholat, cager, masjid dekat, kenapa nggak pergi ke masjid? Ya Allah, dulu tuh saya sibuk kerja ya Allah. Nggak ada alasan begitu Pak. Nggak bisa diterima sama Allah. Mungkin sekarang bisa beralasan. Nah apa taruh ke masjid? Wah Ustaz, di sawah keneh. Bisa alasan gitu sekarang. Tapi di akhirat tidak bisa beralasan lagi. Karena kita menuai hasil yang kita kerjakan. Maka fokus Pak untuk beramal soleh. Ada kesempatan beramal, lakukan. Walaupun memang capek, walaupun memang letih, ya gimana lagi? Karena kita pengen menghasilkan kenikmatan di akhirat kelak. Nah, itu pola yang kedua. Setelah berilmu, beramal. Jadi kita hidup berapa kali Pak? 2 kali. Nah, sekarang kalau ditanya sudah 2 kali ya Pak, bukan sekali. Kalau orang cuma nyadar hidup sekali Pak, ya hidupnya hare-hare. Hidup cuma sekali. Kan nanti nggak ada kehidupan lagi. Akhirnya malas beribadah. Tapi kalau orang sadar, nanti saya tuh hidup loh. Dan hidupnya nanti itu ditentukan dengan kehidupan sekarang. Karena kehidupan yang kedua nggak bisa beramal. Dia akan semangat beramal. Karena dia sadar akan hidup kembali. Nah ini yang kedua yaitu amal. Setelah beramal, kita harus berdakwah. Wajib Pak berdakwah. Kemarin sudah kita jelaskan ya, dakwah itu tidak harus menjadi seorang ustadz. Kepala keluarga tiasa dakwah. Semua orang punya kesempatan untuk dakwah. Mengajak kebaikan, itu dakwah Pak. Ada ngelihat Bapak nggak pernah sholat, ajak ayo Pak ke masjid. Nah itu dakwah. Nah itu yang ketiga dakwah. Kemudian yang keempat harus sabar. Sabar dalam apa Pak? Sabar dalam semua tiga tadi. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Sabar. Ketika menuntut ilmu, aduh ini sejam. Tos sabar ya iraha beres nak, iya tos beres. Sabar Pak, sabar. Biasa gitu Pak. Wah ya anjangan lama pisan tos cangkel. Sabar Pak, sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar juga dalam mengamalkannya. Aduh ini sholat teh sampai kapan? Sabar Pak, sampai mati. Sabar. Sabar itu ada batasnya tidak Pak? Tak ada. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, orang yang sabar akan diganjar tanpa ada batasan. Kalau ganjarannya saja Pak, balasannya nggak ada batasannya, berarti sabarnya ada batasan tidak Pak? Tidak ada. Sabar terus ya. Jadi ketika dinasihatin, Pak sabar ya, tong sabar. Sabar wahai, sabar itu ada batasnya. Tong gitu Pak. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar terus. Itu yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sabar juga dalam berdakwah. Ketika kita ngajak kebaikan, Pak, hayu orang ngaji, Pak. Ngaji, sok alim banget sih. Sabar, Pak. Tong dibales, malah berantem jadi apa? Sabar. Nggak mau ikut, sabar. Yang penting sudah berdakwah. Nah, setelah kita tahu 4 perkara ini, 4 pola hidup seorang muslim, saya tanya, Pak, ayat dalilna, ayat hujahnya tentang 4 ini. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya apa? Nah, disebutkan sama penulisnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr. Apal tuh, Pak, surat Al-Asr, Pak? Ada yang apa surat Al-Asr, Pak? Hampir semua hafal, Masya Allah. Nah, dalilnya apa? Dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah dengan masa asr, dengan masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Semua manusia. Orang Sunda, orang Jawa, orang Indonesia, orang Amerika, semua. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, semua manusia dalam kerugian. Kecuali, kecuali alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa maksud orang-orang beriman, Pak? Apakah beriman itu cukup dina KTP gitu? KTP agama Islam, beriman gitu, Pak? Cekap tuh, Pak? Ente. Orang beriman maksudnya orang yang berilmu. Nah, kalau berimannya cuman keturunan, nah apa sholat? Nah, kolot orang kia sholat, nya orang sholat. Nah, apa nabinya Muhammad? Nah, kolot orang kia, ya orang kia gitu. Nah, itu kan berarti kumaha kolot nah. Berarti berilmu tidak, Pak? Belum berilmu. Berilmu itu kalau sudah bisa mengatakan, kenapa Bapak sholat? Nah, karena sholat diwajibkan sama Allah. Nah, eta berilmu. Berarti orang yang beriman itu maksudnya orang yang berilmu. Makanya illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Tadi berilmu. Nah, ini pola yang pertama. Pola yang kedua, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Setelah berilmu apa tadi, Pak? Beramal. Sama kan, Pak? Nah, ini dalilnya, Pak. Kemudian setelah beramal apa? Berdakwah, wa tawasau bil haqqi. Berwasiat di dalam kebenaran. Itu sama dengan berdakwah. Pak, kalau kerja itu jujur. Nah, itu udah dakwah itu, Pak. Tong curang, nggak boleh curang. Jujur, Pak, kalau kerja. Tong korupsi. Nah, itu dakwah itu, Pak. Dakwah, watawasau bil haq, berwasiat di dalam kebenaran. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Sabar. Watawasau bis sabri. Nah, ini dalilnya, Pak. Dan ini semua harus urut. Ilmu dulu baru amal. Tong amal heula. Kalau amal dulu sia-sia. Karena syarat diterimanya amal apa, Pak? Bapak sholat? Alhamdulillah. Syarat diterimanya sholat apa, Pak? Ikhlas sama mutabaah. Kumaha Kanjeng Nabi ngajarkeun, harus mengikuti ajaran Nabi. Kalau Nabi sholat subuh 2 rakaat, berarti orang sholat subuh sabaraha? 2. Tong 4. Tidak sesuai.
Kalau bapak sholat subuh 4 rakaat diterima tuh pak? Tapi ikhlas karena Allah loh. Saya sholat subuh karena Allah Pak Ustaz. Ikhlas. Tapi 4 rakaat diterima tuh. Nah hante. Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Kanjeng Nabi ngajarkan sholat subuh 2. Iya Masya Allah 4. Kenaun 4 pak. Ganjarannya banyak. Lain ganjarannya banyak. Tak aya ganjarannya itu. Karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Nah bapak sholat zuhurnya 5. Banyak pahalana. Itu bisa pak. Sholat zuhur mah 4. Diajarkan 4. Tong nambah-nambah. Gitu. Makanya syarat diterimanya ibadah itu 2. Ikhlas dan sesuai dengan ajaran kanjeng Nabi. Nah bapak saya tanya, gimana biar tahu kanjeng Nabi mengajarkan sholat tuh begini? Gimana pak? Taunya dari mana? Menuntut ilmu. Makanya ilmu itu penting. Gak boleh kita beramal tanpa ilmu. Nah apa sholat zuhurnya jam 10? Di mana bapak sholat zuhur jam 10? Wah ini mah kumaha anjengan. Nah anjengan. Orang Nabi mengajarkan sholat zuhur itu kalau sudah tergelincirnya matahari. Jam 10 mah can. Gak boleh kita sholat. Nah, makanya harus berilmu. Ilmunya dari mana pak? Harus dari Al-Quran dan hadis. Jangan bilang anjengan ngomong kia berarti orang kudu kia. Bukan begitu. Anjengan bisa salah pak. Saya bisa salah. Tapi kalau Allah dan Rasulnya tidak mungkin salah. Jadi yang harus kita ikutin siapa pak? Nabi atau anjengan? Nabi. Cuman anjengan itu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah kalau menyampaikannya tidak sesuai dengan disampaikan oleh Nabi, berarti kita tetap ikut Nabi. Kan biasanya gitu pak, lamun aya kabar gitu kan, tadi habis dapat sembakonya 5 juta, ngomong ke warga gitu, tadi di Sabilun aja dapat sembako 5 juta, padahal mau dapatnya sabarapa? Sembako kan, beras gitu kan, tak aya duit 5 juta mah. Tapi kadang gitu suka menambah-nambahi gitu. Orang percaya ke saha? Ke yang ngomong atau langsung ke pengurus? Pengurus sama. Aya anjengan bapak-bapak lamun tos masuk bulan Rajab kudu puasa Rajab setiap hari. Percaya pak ke anjengan? Percaya tuh pak ke anjengan? Kudu doa khusus bulan Rajab sebelum masuk Ramadan, kudu nyadran ke kuburan kolot ngirim bunga. Anjengan ngomong gitu, tapi ternyata dicek di hadis Nabi, apa Nabi gitu ngajarkan? Nabi tuh ngajarkan. Da kolot matos maut terus kumaha deui atuh bade dikirimin naon? Bade dikirimin acuk baru, teu tiasa diangge. Enggak ada pak ajaran seperti itu. Jadi orang kudu percaya ke mana kalau lamun gitu pak? Percaya ke Nabi. Bisa jadi anjengan nu ngomong gitu tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Jadi kalau saya ngomong pak, jangan langsung dipercaya. Cek heula kemana? Nabi tak aya ngajarkan gitu. Tidak ada itu pak ceritanya Nabi sebelum puasa ke kuburan bapak ibunya. Coba bapak cari, saya belum pernah nemu ayat gitu. Tapi zaman sekarang ada anjengan ngomong gitu, pak lamun hayang berkah sebelum Ramadan ka kuburan nyadran heula. Nah ayat ajaran gitu dicek pak, ternyata nggak ada. Nabi nggak mengajarkan. Berarti saya ikut siapa pak? Ikut Nabi. Tong ikut anjengan nu kitu. Bisa dipahami pak? Nah itulah pentingnya
ilmu. Nah, kemudian beliau mengatakan qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah. Hujjah itu apa, Pak? Dalil, alasan. Hujjah itu alasan. Bapak kenapa kerjanya begini? Nah, dia beralasan. Itu namanya hujjah. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini. Artinya kia, Pak. Seandainya Allah tidak menurunkan semua surat di Al-Quran kecuali satu surat ini. Nah, artinya gitu. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kecuali cuman surat ini, maka surat ini sudah cukup menjadi hujjah bagi kita, alasan bagi kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa agungnya surat Al-Asr. Jadi kalau dibaca salat tongkul huwa ya, Pak. Nah, lebih gancang Al-Asr. 3 ayat. Namun kulhu saberapa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad opat. Lila. Iya 3, Pak. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat ini begitu agung, menjelaskan 4 pola hidup tadi seorang muslim. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan demikian. Ini sangat besar keagungan surat Al-Asr. Kemudian penulis juga mengatakan qala al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari yang semoga Allah merahmatinya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Berarti ilmu dulu atau amal dulu, Pak? Ilmu dulu. Sama seperti bapak-bapak mau bertani, mau menanam padi, harus mengilmui dulu atau langsung udah geus weh tanam weh, cep di mana weh lah. Atau harus belajar dulu, Pak. Oh, padi teh kieu nanamna, tong dihijikeun. Oh, sedikit-sedikit. Berarti itu ada ilmunya, Pak. Ya. Nanti hasilnya beda nggak, Pak? Sama orang yang nanam padi asal-asalan dengan orang yang menanam padi dengan ilmunya. Beda tuh? Beda hasilnya. Berarti itu pentingnya berilmu, Pak. Bapak bahala, maaf Pak, sebelum nikah, terus nikah sadayana itu, sebelum nikah belajar tentang nikah hala atau tuh, Pak? Atau ngos weh nikah gitu. Belajar halak tuh, Pak, tentang fikih nikah. Jadi seorang ayah itu harus begini. Jadi seorang suami itu harus begini. Hak-hak suami itu ini, hak-hak istri itu ini, kewajiban. Belajar dulu, Pak. Atau tidak, Pak? Langsung enggeus ke KUA nikah, enggeus langsung anak 5 gitu. Setelah nikah belajar nah eta amal dulu atau ilmu dulu, Pak? Makanya banyak keluarga-keluarga yang tidak dibangun di atas ilmu gitu, Pak, hancur. Jeung pamajikan teh ngomongna tarik pisan, pamajikan oge tarik pisang gitu. Itu kenapa kok bisa terjadi? Karena pernikahannya tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, Ustadz, anak saya tuh sulit banget diatur. Sulit banget dikasih tahu. Nah, Bapak dulu pas punya anak belajar tuh tentang bagaimana mengasuh anak, bagaimana memberikan hak kewajiban anak. Nah, mungkin salah satunya itu. Jadi kita beramal tanpa ilmu, akhirnya bubar. Bapak nih saya kasih uang misalnya, Pak, nih Pak ada bantuan uang 1 miliar kanggo bisnisnya.
bisnis teh naon gitu. Terus uangnya langsung udah plus gitu. Jadi dia berbisnis tanpa ilmu. Untung tuh Pak? Ente. Kamana uangnya lengit gitu Ya itu karena tidak mengilmui. Makanya sebelum kita beramal dan berucap, kita harus mengilmui. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik." Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Muhammad. Allah mengatakan fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Berarti ilmuilah dulu, ilmu dulu. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya Allah lah Tuhan yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wastaghfir lidzanbik, dan istighfarlah untuk menghapus dosamu. Lihat Pak, sebelum Allah menyuruh beristighfar, sebelum Allah nyuruh kita minta ampun, apa yang diperintahkan? Mengilmui dulu. Fa'alam, ilmuilah. Nah sekarang banyak Pak orang beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Akhirnya ngomong apa itu nggak jelas. Wah. Eta diampuni teh Pak dosanya. Diampuni teh. Aya nu sampai kepalana gitu-gitu pas selesai kieu cangkel gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aya tuh Pak, aya tuh. Aya Pak. Saya pernah ngelihat sendiri. Iya teh minta ampun atau kesurupan gitu. Lamun bapak nih, ayah Pak Prabowo, dia bapak salah, melakukan kesalahan, mau minta maaf sama Pak Prabowo. Kumaha Pak minta maaf nak? Pak, gitu kan halus, pelan-pelan. Lain, Pak minta maaf. Lain gitu kan? Nah ini sama Allah Pak. Kita mau minta maaf sama Allah atas dosa-dosa kita. Nah gitu, astagfirullah. Itu kumaha itu Allah akan tersopan pisan iya. Makanya kita butuh ilmu sebelum kita benar-benar istighfar. Istighfar yang benar tuh gimana? Ya mengakui kesalahan, astagfirullahaladzim. Pelan-pelan kan enak. Kalau ada anak kita salah, lalu minta maaf sama kita, Pak, saya salah, maaf. Digampar tuh Pak ke bapak. Budak tersopan pisan, udah salah tersopan deh, bapak marah tak? Nah ini Allah Pak, Allah yang menciptakan kita. Kita mau minta maaf sama Allah, tapi nah gitu istighfarna, mau diterima istighfarna. Sama kayak kita. Anak kita habis ngambil uang kita, kesel itu Pak. Saha ya, ngaku Pak, saya minta maaf, saya tadi mau jajan, tapi nyari duit gak ada. Akhirnya saya ambil dulu Pak uangnya. Kalau anak minta maaf gitu kumaha Pak? Diterima, maafkan. Oh gak apa-apa nak. Beda lamun ayah, Pak tadi duit kurang diambil. Iya udah mau minta maaf tapi tapi malah begitu, kurang ajar. Apakah dimaafkan Pak? Tambah disabet gitu anak-anak, udah dasar budak. Nah gitu. Sama Pak, sama Allah. Allah sebelum memerintahkan kita untuk istighfar, Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Ilmui dulu gimana cara istighfar yang benar. Gimana cara kita beribadah kepada Allah yang benar. Lain sambil gitu. Itu mah lain istighfar kesurupan eta. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fa'lam, ilmuilah dahulu baru beristighfarlah, baru beramal. Maka Imam Bukhari mengatakan fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Maka didahulukan ilmu sebelum berucap dan beramal. Karena sudah jam 10 ya. Sudah habis waktunya? Sudah tuh.
Sudah jam 10. Ini mukadimah yang pertama. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Di mukadimah yang kedua, semua kita masih diberikan umur sama Allah yang umur bermanfaat, barokah, sehingga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Semoga pertemuan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan di dalam ilmu kita, di dalam amal kita, di dalam keluarga kita dan di dalam harta yang kita miliki. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya, Pak. Ada yang ditanyakan, Pak? Cukup insyaallah ya. Insyaallah kalau ada yang ditanyakan nanti tanyakan saja ke Kang Hafiz, nanti bisa diteruskan ke saya. Insyaallah. Mungkin sekian Pak, apabila ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf sekali lagi. Apabila ada bahasa Sunda saya yang tidak pas, saya minta maaf karena lain orang Sunda gitu. Saya orang Jogja, jadi Sundanya masih banyak Sunda pasar. Karena gaulnya sama orang pasar gitu Pak ya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau ada yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari kebodohan saya dan datang dari syaitanir rajim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.